Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi, Bu Dr. Andriten Riawaru, SSI, MSI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan terdiri dari saya sendiri, yaitu Dewi Vita Agista, F1A1 251 sebagai moderator, dan teman-teman saya yang pertama adalah Siamanah, F1A1 271 dan Puspasari F1A1 211, dan yang ketiga adalah Rifki Ariandi B, F1A1 226, dan yang keempat adalah Laode San Lewis, F1A1 225, yang kelima adalah Muhammad Rahman Ragaftar, F1A1 264. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video presentasi tentang materi yang telah diberikan kepada kami. Baik, silakan disimak materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung dan melakukan fungsi atau proses pengiriman data antara satu komputer ke komputer lainnya. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. PAN atau Personal Area Network adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 4-6 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan, contohnya menghubungkan HP dengan komputer. 2. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil, contohnya Wi-Fi. Dan yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah sebuah bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya dengan menggunakan alat kabel ataupun nirkabel. Berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan yang biasa digunakan. 1. Topologi bus. Pada topologi bus, semua komputer dihubungkan secara langsung pada media transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Kabel untuk menghubungkan jaringan ini biasanya menggunakan kabel koaksial. Setiap server dan workstation yang disambungkan pada bus menggunakan konektor T atau T-connector. Pada kedua ujung kabel harus diberi terminator berupa resistor yang memiliki resistansi khusus sebesar 50 ohm meter yang berwujud sebuah konektor. Bila resistansi di bawah maupun di atas 50 ohm meter, maka server tidak akan bisa bekerja secara maksimal dalam melayani jaringan, sehingga akses user atau SLAN menjadi menurun. Sekarang ini topologi backbone atau jalur utama dengan menggunakan kabel fiber optik sebagai media transmisi. Keunggulan topologi bus. 1. Penggunaan kabel sedikit sehingga terlihat sederhana dan hemat biaya. Yang kedua, pengembangan menjadi mudah. Kelemahan topologi bus. 1. Jaringan akan terganggu bila salah satu komputernya rusak. 2. Jika tingkat traffic tinggi dapat menyebabkan kemacetan. Ketiga, membutuhkan repeater untuk jarak jaringan yang terlalu jauh atau jika menggunakan kabel koaksial.
4. Bila terjadi gangguan yang terlalu serius, maka proses pengiriman data menjadi lambat karena jalur lalu lintas jaringan penuh dan padat akibat tidak ada pengontrol user. Dan yang kelima, deteksi kesalahan sangat kecil, sehingga bila terjadi gangguan maka sulit sekali mencari kesalahan tersebut. Topologi STAR. Pada topologi jaringan STAR, setiap workstation ini dihubungkan dengan menggunakan alat penghubung terpusat atau yang biasa disebut dengan konsentrator. Beberapa keunggulan dari topologi STAR ini adalah fleksibel dalam hal pemasangan jaringan baru dan tanpa mempengaruhi jaringan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua itu, bila salah satu kabel koneksi user putus, maka hanya komputer user yang bersangkutan saja yang tidak berfungsi dan tidak mempengaruhi user yang lain, atau keseluruhan hubungan jaringan masih tetap bekerja. Beberapa kelemahan dari topologi STAR. Salah satunya adalah boros dalam pemakaian kabel jika dihubungkan dengan jaringan yang lebih besar dan lebih luas. Dan bila pengiriman data secara bersamaan waktunya, dapat terjadi collision. Topologi ring. Topologi ring ini merupakan topologi di mana setiap perangkat dihubungkan sehingga berbentuk lingkaran. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh perangkat. Jika sesuai, maka informasi akan diproses, sedangkan jika tidak, maka informasi diabaikan. Beberapa keunggulan topologi ring ialah hemat terhadap kabel, dan untuk membangun jaringan dengan topologi ini juga lebih murah bila dibandingkan dengan topologi STAR. Tetapi, topologi ring juga memiliki kelemahan, yaitu sangat peka terhadap kesalahan jaringan, dan untuk mengembangkan jaringan sehingga jaringan tersebut nampak menjadi kaku. Dan biaya pemasangannya juga lebih besar. Topologi tree. Topologi tree ini merupakan generalisasi dari topologi bus. Media transmisi berupa kabel yang bercabang tanpa loop tertutup. Topologi tree selalu dimulai pada titik yang disebut heat end. Satu atau beberapa kabel berasal dari heat end. Keunggulan dari topologi tree ini ialah mudah dalam pengembangan jaringan, mudah dalam deteksi kerusakan, dan jika salah satu kabel subnode, maka subnode yang lain tidak akan terganggu. Kelemahan topologi tree ini adalah jika salah satu konsentrator atau central node mengalami kerusakan, maka subnode yang ada di bawahnya akan terganggu. Topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan topologi yang dibangun dengan memasang link di antara semua node. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh atau fully connected mesh, yaitu sebuah jaringan di mana setiap node terhubung langsung ke semua node yang lain. Keunggulannya adalah topologi mesh ini memiliki tingkat redundansi yang tinggi, sehingga jika terdapat satu link yang rusak, maka suatu node atau station dapat mencari link yang lainnya. Kelemahan topologi mesh yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar karena membutuhkan banyak kabel. Setiap node harus dipasang LAN card sebanyak N1, yaitu N sama dengan jumlah node. B. Elektronik, telekonferensi, dan pesan instan. Pertama, surat elektronik. Surat elektronik atau pos elektronik dalam bahasa Inggris email adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer, misalnya internet. Dengan surat biasa umumnya, pengirim perlu membayar per pengiriman dengan membeli perangko, tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Tapi ada pengecualian, misalnya surat elektronik ke telepon genggam, kadang pembayarannya ditagih per pengiriman. Contoh surat elektronik yaitu Gmail, Yahoo, Mail, Microsoft Outlook, dan lain-lain. Yang kedua, telekonferensi. Telekonferensi atau telekonferensi atau teleseminar adalah
komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh satu sistem telekomunikasi. Jadi telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara atau audio conference atau menggunakan audio video atau video conference yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan sebagaimana pertemuan biasa. Dalam telekonferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya. Juga berbagai aplikasi, contoh telekonferensi yaitu Zoom Cloud Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Yang ketiga, pesan instan. Pesan instan, dalam bahasa Inggrisnya instant messaging, adalah sebuah teknologi internet yang memungkinkan para pengguna dalam jaringan internet untuk mengirimkan pesan-pesan singkat secara langsung pada saat yang bersamaan atau real time, dengan menggunakan teks kepada pengguna lain yang sedang terhubung ke jaringan yang sama. Konsep yang digunakan oleh teknologi ini muncul pada awal-awal pengembangan sistem operasi Unix dan jaringan internet. Para pengguna yang sudah masuk log dapat mengirimkan perintah berupa talk, write, dan finger untuk melihat siapa saja yang sudah masuk log dan akhirnya mengirimkan pesan singkat kepada mereka. Istilah pesan singkat atau instant messaging saat ini pada umumnya mengacu kepada sebuah teknologi yang dipopulerkan oleh Amerika Online atau AOL yang kemudian diikuti oleh Yahoo atau Yahoo Messenger, Google dan Microsoft atau Windows Live Messenger, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, dan perusahaan-perusahaan lainnya. C. Mengubah teknologi informasi. Perubahan suatu teknologi yang terjadi di berbagai bidang juga dipengaruhi oleh kemunculan teknologi-teknologi yang terus-menerus mengalami inovasi. Mulai dari teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, dan bidang lainnya terus mengalami kemajuan hingga mampu memberikan manfaat yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat. Ada berbagai jenis teknologi yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam pembuatan, penyimpanan, pengubahan, hingga penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Ada berbagai bentuk peralatan yang dibuat untuk menjalankan fungsi dari teknologi ini, seperti komputer, handphone, dan perangkat lainnya. Manfaat teknologi informasi ini juga bisa dirasakan di berbagai bidang. Berikut beberapa fungsi teknologi informasi di bidang yang berkaitan. Yang pertama adalah di bidang telekomunikasi. Di zaman purbakala, komunikasi hanya bisa dilakukan dengan cara dari mulut ke mulut. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan penyampaian informasi. Setelah munculnya teknologi informasi, mulai muncul alternatif penyampaian pesan, yaitu surat menyurat. Tetapi metode ini dinilai memakan waktu yang lama. Akhirnya, teknologi ini pun semakin berkembang dengan adanya telegram, telepon, hingga saat ini yang kita gunakan sampai sekarang yaitu internet. Dengan adanya media teknologi informasi ini, penyampaian informasi jarak jauh bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Yang kedua adalah di bidang bisnis. Manfaat teknologi informasi selanjutnya juga berdampak pada bidang bisnis. Setelah kemunculan teknologi ini, bidang bisnis dinilai memiliki alternatif pemasaran yang lebih baik. Salah satunya dengan sistem daring yang muncul setelah teknologi internet tercipta. Sistem pemasaran dan perluasan sebuah bisnis bisa dilakukan dengan lebih cepat berkat kemudahan yang hadir dari teknologi ini.
bagi para pebisnis kecil, Anda bisa memanfaatkan teknologi informasi seperti internet untuk memasarkan produk Anda. Dan untuk pebisnis besar, teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk perluasan bisnis dan meraup laba yang lebih besar. Yang ketiga adalah di bidang pendidikan. Manfaat teknologi informasi juga berpengaruh pada dunia pendidikan. Setelah internet tercipta, berbagai informasi mengenai pembelajaran bisa didapatkan dengan mudah. Proses belajar mengajar juga bisa dilakukan dengan lebih cepat. Masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang ingin dipelajari melalui layanan internet yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga bisa saling berbagi informasi mengenai hal-hal penting menggunakan layanan internet. Teknologi informasi dalam bidang pendidikan juga membuat para ilmuwan berhasil menciptakan konsep e-learning, yang merupakan konsep pembelajaran jarak jauh yang menggunakan internet sebagai sumber pembelajaran. Dengan hadirnya teknologi informasi, masyarakat bisa mengikuti pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Yang keempat adalah di bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi juga bukan hanya dirasakan dalam ketiga bidang yang telah disebutkan sebelumnya. Bidang kesehatan pun bisa terpengaruh dengan adanya teknologi informasi ini. Di berbagai ilmu di dunia kesehatan semakin diperdalam dan diperluas menggunakan teknologi ini. Jika dahulu, informasi kesehatan hanya bisa diperoleh dari para petugas kesehatan secara langsung, setelah hadirnya teknologi informasi ini bisa diperoleh melalui layanan internet. Dengan kemudahan ini, masyarakat bisa melakukan tindakan penanganan kesehatan dengan lebih cepat. 5. Di bidang perbankan. Teknologi informasi juga berdampak besar pada dunia perbankan. Dulu, kamu mungkin menggunakan celengan saat ingin menyimpan uang untuk menabung. Lama-kelamaan, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan perbankan, baik pemerintah maupun swasta, yang menawarkan keamanan dan keuntungan dalam menabung atau menyimpan uang. Untuk transaksi awalnya, penyotoran dan pengembalian uang hanya bisa dilakukan langsung di kantor pada saat jam kerja. Namun sekarang, kamu bisa rasakan sendiri banyak perubahan yang semakin memudahkan dalam aktivitas perputaran uang ini. Yang keenam adalah di bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintahan. Yang ketujuh adalah di bidang hiburan. Pada zaman dahulu, hiburan masih terbatas pementasan panggung. Pementasan panggung berupa kesenian seperti tarian-tarian, teater, dan sastra. Namun pementasan seperti itu hanya ada pada lokasi tertentu, sehingga orang-orang yang ingin mendapatkan hiburan tersebut harus mengunjungi lokasi tersebut, dan itu pasti akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Beranjak ke masa selanjutnya, masa di mana radio ditemukan. Radio pada awalnya digunakan oleh militer untuk mengirim informasi-informasi, khususnya di dunia kemaritiman. Setelah peperangan selesai, radio kemudian berubah fungsi menjadi hiburan masyarakat luas. Radio pertama kali dikomersilkan di daratan Eropa dan Amerika. Nomor 7 adalah di bidang hiburan. Pada zaman dahulu, hiburan masih terbatas pementasan panggung.
Pementasan panggung berupa kesenian seperti tarian-tarian, teater, dan sastra. Namun pementasan-pementasan tersebut hanya ada pada lokasi tertentu, sehingga orang-orang yang ingin mendapatkan hiburan tersebut harus mengunjungi lokasi tersebut, dan itu pasti akan membutuhkan waktu dan banyak tenaga. Beranjak ke masa selanjutnya, masa di mana radio ditemukan. Radio yang awalnya digunakan oleh militer untuk mengirim informasi-informasi, khususnya di dunia kemaritiman. Setelah peperangan selesai, radio kemudian berubah fungsi menjadi hiburan masyarakat luas. Radio pertama kali dikomersilkan di daratan Eropa dan Amerika. Isinya berupa berita-berita terkini, hiburan, drama, komedi, dan musik. Pada masa awal radio masih menggunakan modulasi amplitudo atau yang disingkat dengan AM. Namun jika terjadi cuaca buruk, maka akan mengalami gangguan dan suara yang kurang jernih. Ditemukanlah modulasi amplitudo atau FM sebagai solusinya. FM tahan akan cuaca buruk dan suara yang lebih jernih. Sampai sekarang, radio masih eksis dengan saluran-saluran hiburan musiknya. Pada zaman sekarang, manusia tidak bisa terlepas dari medsos. Perkembangan revolusi 4.0 yang mendorong penggunaan internet melahirkan sebuah media baru untuk hiburan manusia. Terlepas dari dampak positif atau negatif yang ditimbulkan, media sosial saat ini merajai kebutuhan hiburan. Di media sosial, semua orang dapat mengekspresikan dirinya, sehingga hiburan tidak harus berasal dari sebuah perusahaan hiburan. Sebut saja YouTube, di mana pengupload video bisa saja hanya dari satu orang dan ditonton oleh jutaan pengunjung. Kesimpulan, jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung dan melakukan fungsi atau proses pengiriman data antara satu komputer ke komputer lainnya. Adapun jenis-jenis jaringan komputer diantaranya PAN atau Personal Area Network, LAN atau Local Area Network, dan MAN atau Metropolitan Area Network. Surat elektronik adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jaringan komputer seperti internet. Telekonferensi adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Dan pesan instan adalah sebuah teknologi internet yang memungkinkan para pengguna dalam jaringan internet untuk mengirimkan pesan-pesan singkat secara langsung pada saat yang bersamaan dengan menggunakan teks kepada pengguna lainnya yang sedang terhubung ke jaringan yang sama. Perubahan suatu teknologi yang terjadi di berbagai bidang dipengaruhi oleh kemunculan teknologi-teknologi yang terus-menerus mengalami inovasi. Mulai dari teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, dan bidang lainnya terus mengalami kemajuan hingga mampu memberikan manfaat yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat. Baik, demikian video presentasi pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.